setelah nonton film ini, gua yang awalnya optimis sekali kalau misalnya ini adalah tahun-tahun revolusi perfilman Indonesia, film kita lagi bagus-bagusnya gitu kan. Gua sangat percaya kita bakal bisa menjadi yang terbaik di Asia, industri perfilmannya gitu. Kita bisa, kita bisa. Setelah nonton film ini, kita mungkin bisa. Ini bukannya gue apa-apa ya, bukannya gue pesimis juga sih. Lebih ke perjalanan kita tuh ternyata masih sangat jauh. Karena ternyata sama film tetangga aja, film kita masih kalah jauh loh. Ini harus jujur nih gue ya. Jadi ya kita doakan saja someday lah ya, someday Indonesia bisa menjadi yang terbaik di Asia. Let's go! Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian mau nonton film apapun itu dari lokal atau internasional, mending mampir dulu deh di channel Ngelantur supaya dapat first impression dari gue. Jangan lupa juga join grup Telegram kita ya. Udah ada 1.700 Ngelantur Corps dan kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Oke, nggak usah banyak bacot. Hari ini kita akan membahas sebuah film dari negara tetangga, yaitu Sheriff Narcotics and Integrity. Perlu diketahui, pada awalnya gue nggak ada rencana buat ngebahas film ini atau bahkan nonton film ini. Karena ketika gue cek memang Sheriff itu adanya cuman di GI ya, kalau di Jakarta ya. Jadi kalau kalian pengen nonton film ini adanya di GI. Setahu gue ya, yang gue lihat ya, gue nggak tahu kenapa nggak ditayangin di bioskop lain gitu. Tapi kenapa bang, lu tiba-tiba memutuskan untuk membahas film ini? Karena diminta langsung bos sama sutradaranya bos. Sama Mas Syafiq Yusof ya. Jadi dia kontak gue langsung minta gue nge-review. Dan gue dibayar untuk nge-review ini. Bang, ngapain lu bilang-bilang bang kalau misalnya lu dibayar? Karena itu adalah kode etiknya Ngelantur. Kalau misalnya gue dibayar, gue harus ngomong di video gue. Itu adalah tindakan yang menurut gue etika dasar lah. Dan mungkin bakal banyak dari kalian yang nanya, bang, kenapa dari dulu lu gak pernah ngomong kayak gini bang? Gue dibayar. Karena emang saya tidak pernah dibayar bos. Dan ini juga sih yang menjadi sedikit kekecewaan gua dari negara kita Indonesia gitu. Nggak ada sama sekali PH atau sutradara yang minta gua review secara jujur dan gua dibayar tuh belum pernah ada yang support gua kayak begitu. Justru kenapa yang pertama kali adalah dari Malaysia, dari tetangga sebelah gitu loh. Jujur aja ya, udah ada beberapa PH yang kontak gua buat review, tapi reviewnya minta positif. Dan gua tolak mentah-mentah, lu mau bayar gua berapa, gua nggak bakal review kalau lu minta positif gitu. Sedangkan Mas Syafiq Yusof nggak sama sekali minta gua positif, jadi ya gua boleh belak-belakan. Seperti Ngelantur pada umumnya kan, gue kritik ya kritik, bagus ya bagus, jelek ya jelek gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas film yang satu ini. Film ini mengisahkan seorang serial killer, pembunuh berantai, tapi bukan kaleng-kaleng ya. Pembunuh berantai bukan cuma sekedar jahat psikopat aja, tapi pembunuh berantai ini punya motif khusus, yaitu membunuh setiap anggota dari mafia narkoba di Malaysia. Jadi sudah bisa dipastikan kalau serial killer di film ini adalah vigilante, nggak sepenuhnya jahat, tapi ya yang dia lakukan adalah melawan hukum, melanggar hukum. Dia bunuhin orang. Ya model-model Daredevil sama Batman ya kalau misalnya dalam superhero. Cuma kan dua superhero itu nggak ngebunuh ya. Kalau ini udah bener-bener ngebunuh dan secara sadis lagi. Nah makanya di sini ada satu karakter utama kita yang namanya Sheriff. Dia merupakan kepolisian dari Departemen Integritas Malaysia. Dia di sini ditugaskan khusus untuk menangkap si serial killer ini yang dikasih codename Mad Killer. Ya Mad Killer kan itu singkatan dari metamfetamin ya kan. Metamfetamin itu kan sabu-sabu. Karena memang si serial killer ini selalu punya ciri khas setelah dia ngebunuh orang, ditaburin sabu-sabu gitu. Nah karakter Sheriff ini memang punya insting kalau misalnya sebenarnya serial killer yang selama ini dicari-cari itu justru ada di Departemen Narkotikanya Kepolisian Malaysia. Dan dari awal film ini kalian akan mengetahui kalau misalnya ada satu karakter bernama Nas dan dia adalah Mad Killer sebenarnya. Tenang aja, ini bukan spoiler ya tentunya, karena memang ini udah dikasih tahu dari awal cerita. Ini uniknya beda sama formula penceritaan film-film action investigasi lainnya gitu ya, yang seakan-akan serial killer tuh selalu dirahasiain dan dibongkar, dikasih di akhir, dikasih plot twist lah, dikasih apa, tapi selalu disimpan tuh buat akhir gitu. Tapi ini formulanya beda, ini dikasih tahu dari awal. Dan yang kita lihat sepanjang film ini adalah kejar-kejaran kucing tikus antara dua faksi kepolisian. Dari sisi Sheriff sebagai karakter utama kita, Departemen Integritas Malaysia nih ya, yang pengen menangkap sosok Mad Killer yang ternyata ada di dalam Departemen Narkotika Malaysia.
Nah, tapi ya mereka berdua ini sebenarnya bisa dibilang sebagai penonton kita disuruh memilih dua sosok protagonis ini, kita maunya yang mana meskipun judulnya Sheriff ya, karakter utama yang ini. Tapi di sini juga ini penting sekali, karakternya cukup sentral. Ada dua karakter utama di film ini. Nah, sedangkan mereka berdua polisi yang sama-sama melawan mafia narkoba terbesar di Malaysia yang dipimpin sama Tony Ifrit. Nah, simpelnya begitu doang ceritanya, tapi super duper kompleks. Meskipun ini film action ya, yang menjadi kelemahan dari Indonesia dari dulu kan ketika bikin film action, fokus ke bagian action, koreografi udah mantep, udah keren, tapi ceritanya nggak ada perkembangan sama sekali. Beda cerita sama film yang satu ini. Oke, seperti biasa ya, sebelum gue kasih tahu apa yang gue suka dari film ini, tentunya gue akan kritik dulu apa yang gue benci dari film ini, terutama sinematografi. Ini yang unik ya. Biasa kan action selalu sinematografinya keren gitu, plotnya yang kurang. Nah, di sini plotnya bagus, sinematografinya nggak sebagus itu menurut gua. Gua nggak tahu ya, Mas Syafiq Yusof tentunya sudah punya pengalaman dalam film-film action, dan setelah gua lihat film terlaris di Malaysia, peringkat 2, peringkat 3 itu sutradaranya sama, yaitu Mas Syafiq Yusof. Jadi ya, Polis FO3 itu peringkat 3 terlaris di Malaysia, action juga, polisi-polisian juga gitu. Tapi gue nggak tahu apakah ini memang ciri khasnya Mas Syafiq Yusof, yaitu menggunakan kamera yang dimiring-miringin. Dan ini gue kesel banget sepanjang nonton film. Kenapa gitu? Apa urgensinya lu pakai angle dimiring-miringin? Apakah buat keren-kerenan doang? Tapi kalau buat keren-kerenan doang, nggak keren buat gue. Mending biasa aja, mending pakai pendekatan kreatif lain, kreatif shot yang lain gitu. Dan banyak banget pergerakan kamera yang terlalu shaking ya, terlalu dibuat bergerak-gerak gitu. Beberapa momen berhasil dibikin menambah intensitas action itu naik, makin deg-degan penontonnya karena shakingnya itu. Tapi nggak semuanya juga. Sebenarnya itu aja kalau masalah sinematografi. Yang lainnya lebih ke, ya ini filmnya biasa aja kalau sinematografinya gitu. Kalau kita compare sama Hollywood ya, tentunya jauh banget, banyak yang lebih bagus ya pendekatan sinematografi, banyak yang lebih kreatif, yang lebih memanjakan mata tuh banyak. Ini kayak lebih ke standar aja lah, nggak ada yang spesial sinematografinya gitu. Oh ya, satu lagi gua kelupaan, ada banyak banget scene yang dibikin slow mo, pakai slow motion, dan itu sama sekali nggak pengaruh apa-apa terhadap kekerenan dari filmnya gitu. Lu nggak pakai slow mo pun lebih bagus malah gitu. Kayak kenapa harus dipaksa ada adegan slow motion ala Zack Snyder? Kalau Zack Snyder oke, sinematik kelihatannya keren, emang dia jagonya di slow mo gitu. Nah, ini momen-momen yang kayak sok keren cuman jalan begini dengan lagu-lagu yang sok-sok I'm the superhero slow motion, kayak mukanya alay, jadi cringe gitu. Aku dari unit khas PDRM. Tapi sisanya sebenarnya kalau kita ngomongin apakah visual dari film ini bercerita, sangat bercerita. Ini formula penceritaan ya bos, berkali-kali lipat lebih bagus dari semua film action yang pernah gua tonton di Indonesia. Ini mohon maaf aja ya. Setiap visual dari film ini itu selalu compact. Dalam artian gak ada narasi yang berlebihan, gak ada dialog yang terlalu bertele-tele, diceritain sama karakternya. Itu kan biasa kita temuin di Indonesia gitu kan. Diceritain, oh latar belakang gua begini-begini. Gak perlu. Cuma ada satu scene beberapa detik doang, dan itu udah menggambarkan motivasi karakter dari film ini. Setiap karakter dari film ini punya pendalaman karakter, punya development karakter. Semuanya dikasih konteks, semuanya dikasih motif. Jadi hampir nggak ada plot hole yang gue temukan, karena memang karakternya selalu diiringi dengan motif di belakangnya. Kita tahu sebagai penonton, karena ada satu scene yang singkat lewat visual doang, udah show, don't tell. Kita udah tahu, oh iya pantas dia melakukan ini karena dia sebelumnya begini. Oh pantas dia begini karena masa lalunya seperti ini. Gila men. Semakin kita nonton film ini yang lebih dari 2 jam, lu bayangin action lebih dari 2 jam, tapi ceritanya berkembang terus sampai akhir, sampai endingnya bahkan gak stuck sama sekali. Itu kan yang selalu jadi permasalahan di action-action kita kebanyakan gitu. Kita selalu fokus terhadap cerita yang mau dibikin keren, yang dibikin complicated, yang kompleks. Tapi karena mau dibikin ribet, jadinya udah kayak benang kusut dan malah timbul plot hole. Nah, film ini udah ceritanya berkembang, makin kompleks terus, nggak nge-stuck sama sekali. Tapi uniknya hampir nggak ada plot hole-nya loh, bener-bener rapi penceritaannya. Gini deh gampangnya, kalau misalnya lu nonton The Raid ya, mungkin kita kebanggaannya Indonesia kan The Raid is the best, is the greatest action movie of all time gitu kan. Tapi memang actionnya gila, plotnya apa? Stuck dia di situ. Nggak berjalan sama sekali. Di sini bener-bener berkembang ceritanya, dan makin kita kulik film ini, makin kita dapetin sesuatu yang baru dari film ini yang kita nggak duga sama sekali. Banyak sekali plot twist yang nggak kasar. Memang ada satu plot twist yang
menjadi masalah fatal buat gue, nanti kita bahas masalah plot twistnya cuma satu. Tapi sisanya plot twist yang dihadirkan itu nggak terlalu yang bombastis gimana, tapi make sense gitu, realistis sekali, kejutannya tuh banyak. Nah tadi gue ngomongin masalah plot, udah plotnya keren, dialognya juga bagus. Lu bayangin ini film action tapi dialognya selalu bisa menambah intensitas, actingnya bagus, memang natural dan dinamis banget. Yang gue suka tuh gini, kebanyakan gue nonton film action ya, saking mau bikin keren, mau dibikin tegang, mau dibikin suspense dramatis gitu ya, menghilangkan unsur realistisnya. Dalam hal ini gue bakal ngomongin masalah komedi. Karena pasti ada aja dalam sebuah ketegangan, pasti ada satu orang yang agak tolol-tolol dan bikin semuanya jadi kocak aja gitu. Dan itu juga bikin penonton agak resting sedikit. Tegang, kita kan butuh sedikit rest dari sedikit komedi. Nah, itu ditawarkan lewat film ini, ada satu karakter yang Cina dan itu ngakak banget. Let the Rock tell you in Chinese. Uh-oh. Chinese? Ding bang ding dong, he's stone cold ai. Dan tentunya ketika plot dan dialog udah bagus, film ini sebagai film action harus deliver dong bagian actionnya. Dan itu sangat-sangat di-deliver juga. Jadi bisa gue bilang paket komplit ini film gitu. Actionnya juga bombastis. Dalam artian ketika memang kita lagi butuh tembak-tembakan, memang lagi-lagi masih jauh dari level Hollywood ya. Lu jangan compare sama Mission Impossible, James Bond dan lain-lainnya. Kalau ngomongin senjata masih beda level lah. Ya, film Malaysia masih jauh levelnya gitu. Tapi at least untuk Asia Tenggara yang gua tonton selama ini udah cukup kelas atas lah dalam masalah tembak-tembakannya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin koreografi ya, fighting koreografi, hand to hand combat, ini yang jadi sedikit kekurangan dibandingkan film kita Indonesia. Nah, disinilah kita harus lebih proud sama negara kita sendiri ya. Karena memang kalau ngomongin koreografi kita masih jauh lebih unggul daripada Malaysia. Ini yang gue selalu tangkep ya. Lu mau film apapun, mau film superhero kita lah, atau misalnya The Raid, Headshot, The Night Come For Us-nya Mas Timo Cahyanto, itu selalu lebih keren. Karena kenapa? Kita punya sebuah bela diri yang memang harus kita bangga lah. Ya, silat ya, bukan punya Malaysia. Awas kalian. Dan itu selalu menjadi sebuah hal yang meningkatkan seni dari bela diri itu sendiri. Indah di mata, nggak cuma asal gebak-gebuk. Nah, di film ini memang secara sinematografi cut-to-cut kameranya itu keren. Big booknya tuh asik lah. Apalagi sound efeknya bagus, pukul-pukulannya kenceng gitu ya. Scoring musik di belakangnya juga dramatis. Scoringnya juga harus kita apresiasi. Ini film gila, Syarif. Scoringnya, aduh, ini Indonesia menurut gue belum ada sih yang bisa selevel ini. Ya ada lah beberapa. Kayak kemarin 13 Bom di Jakarta juga scoringnya keren banget. Nah, di sini memang scoringnya tuh udah meningkatkan setiap intensitas adegan action di film ini. Nah, untuk koreografi mungkin kameranya memang terlalu deket ya. Fighting bak-bak cuman ke tangan. Jadi keindahan dari koreografinya itu nggak terlihat dan kurang kreatif. Kalau misalnya kita compare sama The Raid ya jauh banget. The Raid itu the best kalau ngomongin koreografi, the best, nggak usah ditanya lagi. Mau dari Iko Uwais, Yayan Ruhian itu udah the best of the best lah. Apalagi kalau ngomongin Asia pun mungkin kalah sama Cina atau Jepang kali. Tapi ya maksudnya kita punya keunikan tersendiri dari Indonesia. Nah, ini di film ini kurangnya di situ. Coba kalau kita bisa fusion ya koreografi kita sama plotnya Malaysia. Mantap kali, bos. It was perfect. Perfect. Selebihnya masalah action gak ada masalah yang fatal-fatal banget lah yang gue temuin gitu. Practical efeknya, beberapa visual efek masih bisa kelihatan tapi masih memanjakan mata gue. At least gue nggak berhenti untuk percaya sama filmnya kalau ini film action yang ya kejadian nyata bisa terjadi seperti ini. Itu kan yang paling penting. Nah, tapi ketika kita masuk ke bagian selanjutnya masalah acting ya. Ini yang juga keren banget. Malaysia emang keren kalian ya. Gue suka banget di sini actingnya Zul Arifin ya sebagai sheriff karakter utama kita di film ini. Karismanya luar biasa. Cara dia ngomong bener-bener kayak sosok polisi yang jenius mampus. Taktik dia dalam memainkan catur pion itu luar biasa. Taktik manipulasi dia, psikologisnya itu untuk penonton. Kalau lu memang suka polisi-polisi detektif yang memang pintar banget, ini wajib banget lu tonton gitu. Dan entah kenapa ya, menurut gue saking karismatiknya karakter sheriff ini, apakah Zul Arifin itu memang karakter seperti ini gitu loh. Bahkan gue sih sebagai penonton mikir ya emang karakter begini. Karena memang ya bayangin kayak Robert Downey Jr. Lu tau kan dia seberapa karismatiknya dia. Dan memang si Robert Downey Jr. kayak begitu. Nggak sebagai Tony Stark doang, memang dia sebagai pribadi asli seperti itu. Makanya film-film dia selalu berperan sebagai karakter yang seperti itu. Ya sama halnya kayak si sheriff di sini gitu. Dan nggak cuma si sheriff doang ya.
karakter-karakter lain kayak misalnya ada Shafiq Kylie berperan sebagai Nas yang merupakan Mad Killer. Ini juga karakter utama di film ini. Dia diperlihatkan punya karakter yang cukup kontras sama Sheriff ya. Bertolak belakang, yang satu taat hukum, yang satu vigilante dan kucing-kucingan. Dinamika antara kedua karakter ini, kejar-kejaran itu asik banget untuk kita lihat gitu ya. Dan gak cuma dinamika mereka. Ini kan dua protagonis kita. Jangan lupa ada satu antagonis utama, villain, yaitu si Tony Ifrit yang diperankan sama Aaron Aziz nih ya. Dia sebagai kepala, ketua, bosnya gembong narkoba terbesar di Malaysia. Sosok villainnya kuat sekali. Jadi ya memang dinamika antara ketiga ini sudut pandang nih. Hero, anti-hero, atau villain. Nah, lu pilih aja. Dan gak mungkin lu milih villain lah ya, kecuali lu psikopat ya. Nah tapi gini nih, sekarang gue pengen compare sama film kita yang terakhir-terakhir ini, yang sama-sama action dan menurut gue agak ada mirip-miripnya lah ya, yaitu 13 Bom di Jakarta. Akhir tahun lalu udah gue pernah review, kalian bisa cek aja deh. Di situ kan gue bombardir kritik, bukannya karena gue nggak dibayar atau gue nggak diapa-apain. Enggak, gue juga diundang kok sama Visinema. Tapi gue kritik, kenapa? Karena memang gue ngomong apa adanya, ya jelek gitu loh. Nah 13 Bom di Jakarta mungkin untuk action Indonesia cukup revolusioner lah. Akhirnya kita bisa bikin yang skalanya cukup ditingkatkan gitu loh. Tapi kalau misalnya ngomongin kerapihan plot, karakterisasinya, kita masih beda banget, jauh banget levelnya sama film-film Malaysia. Contohnya ya, waktu itu pas gue lagi diundang ke premier 13 Bom di Jakarta, gue pernah langsung kritik di depan Mas Angga Dwi Mas Sasongko langsung. Itu saudaranya 13 Bom di Jakarta, gue kritik langsung. Kenapa karakter utama di film ini yang diperankan sama Mas Rio Dewanto waktu itu nggak ada kedalaman karakter? Kenapa dia jadi sosok yang seperti ini? Karena dia kecewa sama pemerintah, terus dia melakukan ini 13 Bom di Jakarta. Menurut gue masih nggak make sense karena wilayah abu-abu itu gue nggak berhasil dapetin, nggak realistis sama sekali, terlalu. Ya udah, yang penting anti-hero, dia dikecewakan pemerintah dan dia jadi seperti ini. Udah, nggak ada kedalaman. Nah di sini kan mirip-mirip loh. Kan tadi gue udah bilang ada satu karakter yang namanya Nas dan dia merupakan Mad Killer. Kenapa dia jadi Mad Killer? Karena dia dikecewakan pemerintah juga sama. Dan gue nggak bakal spoiler ya. Itu kenapa dia. Nanti kalian nonton aja gitu. Tapi ya karena dia dikecewakan, makanya dia menjadi seorang Mad Killer. Ya mirip-mirip kan. Tapi kedalaman karakter Nas jauh lebih dalam dan gue berhasil simpati terhadap karakter itu. Dan balik lagi, kita sebagai penonton bisa memihak karakter Nas. Nggak cuma Sheriff doang, ada dua pilihan, ada dua opsi gitu. Meskipun yang satu nggak percaya sama hukum sama sekali karena hukumnya udah koruptif, hakimnya udah gampang disuap. Make sense sekali. Dan ini kan relate ya, Malaysia sama Indonesia nggak jauh-jauh lah. Kalau masalah suap-suapan, korupsi, kita juga sama-sama banyak lah. Meskipun kayaknya banyakan kita. Nah palingan pas gue nonton kemarin tuh ada satu hal yang sangat mengganjal hati gue. Dan kenapa jadi kayak gini? Itu di hampir bagian endingnya lah. Nanti kalian bisa lihat di bagian ending tuh ada satu plot twist terakhir. Jadi plot twist ada beberapa, dalam artian banyak ya. Tapi yang ini yang kayak paling besar, yang paling ditutupin dari awal dan kelihatan banget plot twist. Tapi plot twistnya maksa banget, banting setir dan kasar. Nah untungnya endingnya bukan di situ. Pada awalnya karena filmnya lama, gue kira ini udah endingnya nih. Dan gue kecewa banget justru. Filmnya udah bagus dari awal. Lah kenapa ending kayak gini? Wah, ini bisa nurunin rating gue. Tapi bos ya, ternyata belum sampai di situ filmnya. Nanti lu bisa lihat sampai akhir lagi dan ceritanya masih berkembang lagi. Bahkan ketika di awal gue mikir judulnya Sheriff, tapi kok fokusnya lebih ke si Nas, lebih ke si Mad Killer. Ternyata di akhir di highlight lagi karakter Sheriffnya, kejeniusan dia seperti apa, karakter dia, hubungan dia antara masa lalu sama masa kini ada hubungannya. Ada latar belakangnya, itu yang bikin film ini gila. Gokil ini film. Men, kalau misalnya kalian punya waktu sih mending nonton ya, karena ini film gak ditayangin sembarangan di bioskop-bioskop ya. Makanya sih gue bisa kasih final score 9/10 alias top Marco Top. Film Asia Tenggara gue kasih top Marco Top, jarang banget. Karena memang sebagai film action ini bisa dibilang paket komplit. Mau dari plot, karakter, acting, action, sampai ke suara, sound effect, semuanya paket komplit. Jadi ya menurut gue layak sekali 9/10. Masalah kecil-kecil tentunya masih banyak ya yang perlu diperbaikin. Tapi at least ini udah film yang cukup tier atas untuk action. Semoga kita bisa bikin film kayak gini ke depannya ya. Amin aja, kita doain bareng-bareng. Oke, jangan lupa yang belum join membership community, join mulai dari 1.000 per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin edukasi mengenai shot, sinematografi, acting, script. Itu gue bahas semua di membership community. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.